Civil RC, welcome back to Mariposa, Mari Podcast. Hai Mesa. Untuk episode kali ini membersamai Humaspedia. Mungkin teman-teman gak asing sih sama suatu. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalin, nama aku Dini Arehanisa, bisa dipanggil Dini. Nah, di segmen Humaspedia kali ini aku bakal ditemenin bersama Kiki. Halo Kiki. Halo Dini, halo teman-teman Civil RC. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, BTW kita bakal ngobrolin tentang get to know public relation in commit. Jadi di sini ada kata-kata public relation yang sering banget kita dengar apalagi di kepanitiaan, ormawa dan lain sebagainya. Aku langsung masuk ke topik aja kali ya, Ki. Jadi menurut Kiki tuh public relation or humas itu apa? Oke, thank you Din. Mungkin langsung aku jawab ya teman-teman. Tahu aku terkait VR dan humas ini itu apa? Nah, jadi humas itu perlu teman-teman ketahui adalah suatu perwajahan suatu lembaga. Jadi humas ini tuh mengambil peranan penting dalam mempertahankan citra suatu organisasi ataupun kepanitiaan. Jadi di sini teman-teman punya tanggung jawab nih buat menjaga nama baik dari organisasi ataupun kepanitiaan dengan cara teman-teman membangun relasi dengan orang-orang luar, instansi luar dengan baik. Jadi lebih ke bagaimana kita ditekankan untuk berkomunikasi gitu Din. Oke. Jadi public relations sendiri itu nggak jauh-jauh sama yang namanya berhubungan atau berkomunikasi kayak gitu. Kira-kira nih, ada skill khusus nggak sih yang dibutuhin di divisi public relation or humas ini? Dan tadi kan Kiki sempat nyinggung tuh ada skill komunikasi gitu. Jadi ada nggak sih kayak skill komunikasi yang baik ataupun skill khusus terkait divisi kehumasan? Oke, kalau ditanya nih tentang skill khususnya ada nggak sih kayak gitu? Kalau skill khususnya sih dari aku nggak ada ya teman-teman. Semua orang dan setiap orang tuh bisa di ranah humas atau public relation. Karena tanpa teman-teman sadari, setiap hari teman-teman udah melakukan kegiatan public relation, public speaking. Teman-teman ngobrol sama keluarga, teman-teman ngobrol sama teman-teman di kuliah, atau mungkin teman-teman ngobrol sama tetangga-tetangga itu udah masuk ke public speaking. Nah, terus dari sendiri di public speaking ini lebih ditekankan yang dikatakan Dini tadi benar, di mana skill komunikasi ini diasah dan di mana skill komunikasi ini bisa menjadikan lawan bicara kita itu notice ke kita. Oh, kalau orangnya yang ngomong nih pasti si A. Wah, kalau kayak gini pasti si B. Jadi lebih ke bisa untuk menjadi identitas kalau misalnya komunikasi kita itu baik kayak gitu, Din. Oke. Benar banget ya teman-teman. Jadi komunikasi yang baik itu harus dibangun kayak gitu di divisi humas apalagi. Terus Niki, kemarin tuh banyak banget yang kayak nanya-nanya gitu, Kak bisa nggak sih yang punya karakter pendiam, introvert, terus gak punya pengalaman, bisa nggak sih join di divisi humas atau bisa join di ormawa yang divisinya public relation kayak gitu? Bisa nggak sih Kak gitu? Oke, nah pertanyaan ini sering banget juga di teman-teman aku keluhkan karena setiap aku ajak ayo coba yuk ke humas, ayo coba yuk ke public relation, teman-teman aku selalu bilang enggak, aku nggak ada pengalaman, enggak, aku kan pendiam, enggak, aku nggak pernah kayak gini kayak gitu. Sebenarnya dari teman-teman itu aku nggak menyalahkan bahwa pemikiran itu adalah salah, cuman aku menyayangkan untuk teman-teman yang menjadikan alasan itu untuk teman-teman tidak mencoba hal baru terkhusus di humas, karena notabene kita udah punya bekal masing-masing, tinggal kita asah aja. Nah, kalau dari kita itu pendiam tapi kita nggak mau nyoba, itu juga bakal terus-terusan pendiam gitu. Jadi di humas itu kan banyak ranahnya. Kalau di panitia itu ada yang namanya job desk. Job desk ini tuh nanti teman-teman bisa diarahkan sebagai media partner, menghubungi pembicara, menghubungi moderator, atau bahkan MC. Di sini teman-teman bisa mencoba memposisikan diri teman-teman. Oke, aku pendiam, mungkin aku lebih ke menghubungi media partner aja deh, karena kan masih by text nih, aku bisa buat nanti bikin rangkai kata-kata, atau aku mungkin bisa dalam mengeksekusi bicara dengan orang lain tapi by text kayak gitu. Jadi pendiam pun masih bisa berperan di dalam public relation, karena kan juga sekarang zamannya online ya, karena masa pandemi juga, jadi semua serba online. Aku rasa lebih memudahkan kita untuk membangun relasi dengan instansi luar, baik dalam orang-orang itu pendiam ataupun yang hebring, banyak ngomong kayak gitu, Din. Jadi pasti bisa dan pasti banyak peluang sih.
Nah, bener banget. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati. Jadi tetap semangat berproses gitu. Contohnya Kak Kiki sendiri juga kan dulunya nggak ada pengalaman sama sekali. Cuma dia emang belajar dan terus belajar kayak gitu. Nah, tadi Iya, kan benar banget. nih tentang pembicara, media partner atau lembaga terkait gitu. Nah, kalau dari Kak Kiki sendiri, sepengalaman Kak Kiki itu gimana sih cara menjadi penghubung gitu, narah hubung yang baik gitu? Kalau dilihat dari sistematika mungkin banyak banget kita search di internet kan. Kalau dari sepengalaman Kiki sendiri itu gimana? Oke, kalau dari aku ya, pengalaman aku sebagai narah hubung, teman-teman harus memposisikan diri teman-teman tuh yang pertama adalah kasih kesan ramah, kasih kesan ceria, kasih kesan ini welcome banget nih, aku bisa tanya-tanya banyak lewat kakak ini, lewat narah hubung ini gitu. Jadi yang pertama itu bukan kesan itu. Teman-teman yang SKSD itu bisa banget untuk coba terapkan sebagai narah hubung, karena di narah hubung itu nanti kan banyak banget nih teman-teman yang menghubungi karena ingin mencari informasi. Jadi teman-teman juga posisikan diri teman-teman itu sebagai pemberi informasi yang baik, yang seperti aku yang bilang tadi awal, kalau komunikasi itu adalah dua arah. Jadi lebih tekankan kepada teman-teman itu bisa memberikan informasi yang baik dengan eksekusi yang cheerful, yang ramah, yang bisa kasih mereka tuh kesan, oh kakaknya bisa mengayomi, oh kakaknya bisa kasih informasi yang clear ke aku tanpa jutek, tanpa istilahnya kayak kok kayak gini ya, gitu kayak gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya sebagai narah hubung ya. Kalau misalnya ke instansi media partner teman-teman yang dibilang kali ini tadi benar terkait banyak banget sistematika yang di internet tadi ya. Yang di internet kan banyak banget tuh tata cara ngehubungin DM, email, WA, line, bahkan telepon. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi media partner dan belum ada kontaknya, bisa nih teman-teman coba buat cari platformnya di Instagram, terus teman-teman DM. DM-nya ini dengan format yang sopan ya teman-teman. Istilahnya kayak tentu dengan salam, terus tentu dengan perkenalan diri, perkenalkan diri teman-teman dengan clear, dengan sejelas-jelasnya teman-teman itu siapa, dari mana, dan tugasnya di situ tuh ngapain. Baru teman-teman masuk ke alasan teman-teman hubungin dari media partner itu untuk ngapain. Nah, terus setelah itu di akhir jangan lupa beri editing apresiasi kepada pembalas pesan tadi karena sudah membalas pesan kita. Karena kan kita juga udah minta waktunya yang dari instansi tersebut untuk membalas chat kita kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih yang bisa aku share nih ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tanya format email, line, WA atau apapun bisa nanti hubungin aku kayak gitu. Aku bantu pengalaman aku. Kayak gitu, Din. Oke. Jadi buat poin-poin pentingnya bisa dicatat ya teman-teman. Gimana sih cara jadi narah hubung yang baik kayak gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih, kan kamu banyak banget tuh pengalaman di divisi humas. Nah, itu pasti ada dong kayak sukacita, duka cita, kendala, hambatan kayak gitu. Nah, kira-kira waktu itu ada nggak sih kendala-kendala terkait gitu dan gimana sih waktu itu solusinya dari kamu sendiri gitu? Oke, pas banget pertanyaannya, karena emang aku sering banget menghadapi ini teman-teman. Jadi aku tuh sering banget kalau di humas, terus kalau misalnya aku lagi menjalankan kepanitiaan, aku berhubungan untuk menghubungi moderator, juri atau bahkan pembicara. Dan di situ aku sering banget ngalaminnya yang namanya miskomunikasi. Karena kan yang namanya public relation berhubungan sama komunikasi dan relation adalah sebuah hubungan. Jadi kalau kita nggak memberikan informasi dengan clear, itu akan muncul namanya miskomunikasi. Nah, caranya untuk aku menanggulangi hal itu bagaimana? Kalau aku biasanya adain cross check. Kalau cross checknya itu seperti apa? Aku data dulu semuanya apa yang perlu aku bicarakan dan apa yang tidak harus aku bicarakan dengan pihak tersebut. Jadi aku udah benar-benar paham nih poin-poin apa aja. Nah setelah itu aku harus sering-sering follow up. Tapi follow up-nya nggak dengan yang setiap hari karena kan itu bisa jadi spam ya teman-teman. Teman-teman kasih interval. Misal teman-teman kepanitiaannya masih 2 minggu. Teman-teman hubungi di hari Senin. Kalau 2 minggu kan masih ada 14 hari. Nah, teman-teman bisa follow up nanti di 3 hari berikutnya bisa follow up lagi kalaupun masih belum ada jawaban. Nah, itu bisa disering follow up dan teman-teman harus punya target. Misal gini, plan A, si A yang mau jadi pembicara. Dihubungin hari pertama nggak balas. Dihubungin di 3 hari kemudian nggak balas. Teman-teman harus punya target, oh oke, ini dekat. Aku harus lanjut ke pilihan yang kedua. Gitu. Jadi
dan target-targetnya harus sinkron kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman pengalaman dari Kak Kiki. Aku mau ngingetin lagi dan buat teman-teman yang mungkin tadi introvert atau nggak ada pengalaman, boleh banget gitu belajar, kita tuh sambil belajar gitu di kepanitiaan itu kayak gitu. Terus ini nih, kan sekarang lagi banyak banget nih buka oprek panitia, oprek volunteer, oprek segala macam ormawa gitu, banyak banget nih sekarang. Nah, kalau dari Kak Kiki gitu, ada nggak sih Kak tips and trick wawancara, tips and trick buat lolos di divisi humas atau public relation ini? Terus ini tentang inovasi yang bakalan dibawa di divisi humas gitu. Biasanya kan kalau misalnya inovasi tuh ya bidang lain gitu. Emang ada nggak sih inovasi yang emang harusnya dibawa di divisi humas gitu? Kok dari sudut pandang Kiki gimana? Oke. Dan ini tadi Dini tanya tentang tips and trick yang mau masuk ke humas. Nah, kalau masuk ke humas itu pertama kan teman-teman masih wawancara ya. Di situ teman-teman pastikan kondisi tubuh teman-teman tuh fit, beda-beda dari awal sampai akhir wawancara. Terus teman-teman jangan kelihatan menghafal. Jadi sebelum itu teman-teman latihan di depan kaca, se-ekspresif teman-teman aja, keluarin di situ teman-teman jangan menghafal. Jadi sampaikan informasi yang seclear mungkin dan sejujur-jujurnya. Jadi teman-teman kasih di wawancara itu ya apa adanya teman-teman, tanpa dibuat-buat kayak gitu. Terus habis itu kalau di rumah sendiri, nah teman-teman biasanya bakal ditanya tentang pengalaman atau riwayat organisasi. Di situ teman-teman bisa tonjolkan, oh iya Kak, aku pernah jadi humas di acara event HUT SMA, aku pernah Kak jadi MC, atau aku pernah Kak jadi moderator. Jadi hal-hal yang kerana PR dan humas itu teman-teman tekankan waktu wawancara, karena itu bakal jadi poin plus untuk wawancara bisa menerima kalian atau merekrut kalian sebagai partner kayak gitu. Terus untuk pertanyaan inovasi, nah inovasi biasanya teman-teman ada ya di acara atau di PDD atau kayak gitu. Tapi di humas juga ada teman-teman, jangan salah ya. Dan di humas itu biasanya bagaimana kita bisa memperkenalkan event itu secara lebih luas dan lebih menarik dengan mengemasnya secara lebih fun gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di kepanitiaan ODM atau teman-teman ada di acara webinar leadership, nah itu teman-teman bisa kasih live Instagram dengan instansi-instansi yang mungkin punya pengalaman leadership yang tinggi kayak gitu. Kalau misalnya ini di ranah kepanitiaan leadership, jadi teman-teman bisa mengundang ketua dari CEO leadership si A buat jadi pembicara di live Instagram kayak gitu bisa. Terus teman-teman bisa juga mengedukasi di TikTok, karena lagi hype banget ya teman-teman TikTok. Nah, teman-teman bisa bikin konten tuh 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali yang menceritakan tentang lembaga atau kepanitiaan yang teman-teman lagi jalan itu. Jadi lebih ke branding ya teman-teman. Jadi lebih ke branding ya, bener banget ke branding kayak gitu sih tadinya. Oke, makasih banget ya Kak Kiki buat jawabannya. Itu bisa banget teman-teman bisa dicatat poin-poin pentingnya buat lolos wawancara atau lolos di divisi humas atau PR ini kayak gitu. Nah, ini kita masuk di sesi penutupan sih, sesi closing. Mungkin dari Kak Kiki ada nggak sih closing statement gitu sebelum kita tutup? Oke. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, aku mau bilang aja teman-teman untuk selalu mengasah skill komunikasi, karena dimanapun teman-teman akan berada, teman-teman akan menggunakan teknik komunikasi itu. Dengan instansi, di tempat kerja, di tempat kuliah, atau bahkan di rumah pun teman-teman bakal menggunakan skill komunikasi itu dengan baik. Jadi aku rasa teman-teman harus lebih mampu mengkomunikasikan, lebih mampu mempelajari lebih dalam terkait PR lagi dan humas ini. Dan buat teman-teman yang tadinya pendiam, belum ada pengalaman di humas, teman-teman bisa banget gitu. Jadi jangan minder, dan karena kan teman-teman udah punya bekal, tinggal kita asah aja kayak gitu. Dan aku tekankan lagi, public relation adalah suatu ilmu yang bisa dipelajari. Jadi siapapun bisa mempelajari dan siapapun pasti bisa untuk ambil di bidang ini gitu. Gitu. Dan teman-teman, karena aku lihat juga di Instagram HMSA lagi ngadain open recruitment staff magang, teman-teman jangan lupa ramein. Dan juga yang mungkin habis lihat podcast ini dan dengerin tertarik untuk daftar di divisi humas, ayo buruan daftar kayak gitu. Gitu Kak Dini. Benar, jangan lupa daftar staf magang HMSA. Oke, mungkin penutupan dari Kak Kiki cukup ya Kak gitu. Poin pentingnya itu komunikasi yang baik kayak gitu dari Kak Kiki gitu teman-teman.
Untuk Mariposa kali ini di segmen Humaspedia aku cukupin aja kali ya. Aku Dini pamit undur diri dan terima kasih semuanya udah mau dengerin. Dadah semuanya. See you.